Himpunan Mahasiswa Islam kembali lagi menunjukkan bahwa mahasiswa, anak muda, intelektual harus menjadi mitra kritis dari kekuasaan. Dan kekuasaan harus menyadari, dan kita semua harus membuka mata, bahwa ketika ada intelektual muda, ketika ada mahasiswa, ketika ada seruan-seruan aksi seperti ini, berarti ini mengindikasikan adanya lubang yang menganga di tengah pusara kekuasaan. Halo, kembali lagi bersama Yusril Izam Hendra. Teman-teman semua, kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan seruan aksi yang diserukan oleh pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam untuk melakukan demonstrasi di area gedung DPR dan di sekitaran Istana Negara. Ini adalah sesuatu hal yang menurut saya perlu dan penting untuk kita bicarakan di konten kali ini. Karena tentunya kita tahu bahwa seruan aksi ini adalah bukan sesuatu hal yang biasa saja, bukan sesuatu hal yang sepele. Tetapi ketika ada seruan seperti ini, ya berarti ini mengindikasikan adanya sesuatu hal yang perlu untuk kita lihat secara detail. Ya, apalagi seruan aksi yang diserukan oleh PBHMI ini adalah menyorot kegagalan Presiden Joko Widodo atau pemerintah hari ini dalam mengatasi pandemi COVID-19. Tentunya teman-teman semua, ketika kita berbicara tentang kekuasaan hari ini, ketika kita berbicara tentang pandemi COVID-19, kita bahkan bisa merasakan langsung dampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini. Dampak dari kehadiran kekuasaan atas kesengsaraan rakyat yang dialami di tengah pandemi COVID-19. Sehingga, ya, atas hal-hal yang tidak perlu saya sebutkan lagi, yang tidak perlu saya jelaskan lagi, Himpunan Mahasiswa Islam kemudian menyerukan agar melakukan demonstrasi memperingati masa jabatan Presiden Joko Widodo yang 2 periode dan sekaligus ingin mengkritisi bahwa memang ada masalah serius yang sedang dihadapi oleh kekuasaan hari ini di tengah pandemi COVID-19. Kemungkinan, menurut saya, Himpunan Mahasiswa Islam tentunya sebagai suatu organisasi intelektual, di situ ada mahasiswa, di situ ada intelektual kampus, yang tentunya ketika mengeluarkan seruan untuk melakukan aksi demonstrasi, pasti di situ ada kajian-kajian akademis, pasti di situ ada analisa-analisa yang memang cukup meyakinkan mereka sehingga di situ perlu ada demonstrasi, di situ perlu ada pengepungan terhadap pemerintah atau kekuasaan hari ini. Karena di tengah pandemi COVID-19, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita bisa merasakan dan kita bisa melihat kehadiran kekuasaan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 dirasa tidak maksimal, dirasa tidak cukup memberikan kebahagiaan kepada rakyat. Dan menurut saya, terlepas dari pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam terpecah menjadi 2 haluan, yaitu kemudian ada pengurus Himpunan Mahasiswa Islam yang hanya menyuruhkan kepada kadernya untuk membantu pemerintah justru untuk melakukan sosialisasi, kemudian membantu menyebarkan bantuan sosial di tengah PPKM. Tetapi ada juga pengurus Himpunan Mahasiswa Islam yang kemudian menggalang kekuatan ya untuk kemudian terus menjadi mitra kritis, karena kita bisa melihat sejarah panjang dari Himpunan Mahasiswa Islam ini sebagai satu organisasi intelektual, sebagai satu organisasi yang terus mengawal ya pemerintah dari awal kemerdekaan sampai hari ini. Tentunya kita masih menginginkan dan kita terus mendorong Himpunan Mahasiswa Islam ini terus menjadi mitra kritis. Saya sangat bersyukur misalkan ketika di konten sebelumnya saya mengajak kepada intelektual, anak muda untuk terus beroposisi, hari ini kemudian seruan-seruan itu lahir dari Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam kembali lagi menunjukkan bahwa mahasiswa, anak muda, intelektual harus menjadi mitra kritis dari kekuasaan. Dan kekuasaan harus menyadari, dan kita semua harus membuka mata, bahwa ketika ada intelektual muda, ketika ada mahasiswa, ketika ada seruan-seruan aksi seperti ini, berarti ini mengindikasikan adanya lubang yang menganga di tengah pusara kekuasaan. Berarti ini mengindikasikan adanya keretakan dalam penyelenggaraan negara. Karena seruan aksi yang seperti ini kan tentunya berdasarkan pada analisa akademis, berdasarkan pada pengkajian-pengkajian yang dalam.
Dan jangan sampai kemudian upaya-upaya untuk terus menjaga daya kritis, upaya-upaya untuk kemudian memberikan kritik kepada kekuasaan, kemudian diintervensi, kemudian dibatasi oleh kekuasaan. Biarkan kemudian mahasiswa anak muda hari ini ya selalu menyerukan bahwa mereka membutuhkan adanya perbaikan. Karena tentunya melalui kritik, melalui masukan dari intelektual seperti Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi-organisasi yang terus mengawal kekuasaan seperti ini, itu kita butuhkan. Karena melalui kacamata mereka lah, kemudian kecurangan, ya, kemunafikan, kegagalan kekuasaan bisa dipertunjukkan di atas meja, sehingga rakyat Indonesia menyadari bahwa memang ada upaya dari kekuasaan untuk mengkhianati rakyatnya. Ya, ketika memang ada upaya dari organisasi kemahasiswaan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, jangan sampai ada politisi, jangan sampai ada orang-orang di lingkaran kekuasaan, atau mungkin masyarakat yang menganggap bahwa ini mencari panggung gitu loh, bahwa ini adalah upaya untuk kemudian semakin memperkeruh keadaan di tengah pandemi COVID-19. Padahal kita tahu, seperti yang saya sampaikan di konten sebelumnya, bahwa kontribusi kita untuk membantu kekuasaan, untuk membantu pemerintah dalam penanggulan COVID-19 bukan hanya kita manut dan mengikuti protokol kesehatan, bukan hanya kita mengiyakan kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi sebagai masyarakat, sebagai anak muda, sebagai orang yang masih sehat nalar berpikirnya, sebagai warga negara Indonesia, kita masih harus tetap melihat apakah memang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Sehingga disitulah perlu ada kritik, sehingga disitulah perlu ada evaluasi, pengawalan bersama kita terhadap penyelenggaraan negara. Sehingga saya sangat mensupport dan saya sangat mengapresiasi apapun tindakan-tindakan yang akan terus menjaga daya kritis, apapun tindakan-tindakan yang akan terus mengawal terselenggaranya pemerintah hari ini atau penyelenggaraan negara hari ini. Karena melalui pengawalan dan kontrol itulah kita akan benar-benar diarahkan pada tujuan yang satu, di mana rakyat akan dilindungi, di mana rakyat tidak akan kemudian dikhianati dan dijolimi oleh kekuasaan. Kita tidak bisa bayangkan ketika pengawalan, kontrol itu sudah tidak ada, warga negara Indonesia hanya akan menjadi penumpang dan kita tidak pernah tahu kendaraan kapal Indonesia ini akan dibawa kemana. Sehingga perlu ada kontrol dan pengawasan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya intelektual muda, dan hari ini diwakilkan oleh keinginan dan seruan dari Himpunan Mahasiswa Islam.